Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua, kawan-kawan semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, semoga kita semua diberi umur panjang dan rezeki yang melimpah, serta apa yang kita harapkan di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tentunya teman-teman ya harus selalu kuat mental, kurangi sambat gitu teman-teman. Oke, nikmati alur ceritanya dan nikmati prosesnya. Tetap secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency kali ini, yang dimana Bitcoin masih cenderung sideways. Oke, karena memang hari weekend ya kan, hari Minggu, bule-bule sana juga masih cenderung menikmatin liburan teman-teman, belum terlalu banyak lah ya volume yang masuk lagi, dan semoga saja nanti ketika memasuki hari kerja, hari Selasa lah ya, semoga udah ada pemompaan harga yang cukup signifikan. Amin. Dan kalau kita pantau bersama di sini teman-teman ya, beberapa aset ada sedikit yang recover, cuman di sini kalau kita lihat masih banyak juga yang dalam kondisi merah merona-rona. Oke, jadi di sini buat teman-teman semua para Shiba Army ya, banyak sekali spekulasi yang datang daripada Shiba Army dengan terjadinya kasus dari Voyager yang dimana mentransfer ke Coinbase yang sempat kita bahas kemarin ya. Jadi banyak spekulasi yang bilang gini ya, bahwasanya ketika Shibarium nanti launching dan di situ mungkin orang-orang ambil cuan semua, taking profit sebagian dan bla bla bla, banyak lah intinya seperti itu. Berarti itu akan mendominasi keadaan Shiba, akan terjadi dump atau koreksi. Bener teman-teman ya, ketika memang orang-orang taking profit ketika Shibarium launching ya, memang itu event yang ditunggu-tunggu, dan di situ terjadi pemompaan harga, sebagian orang taking profit. Jika pressure jual dengan pressure buy atau beli itu lebih dominasi dengan pressure jual, otomatis harganya akan cenderung turun. Oke, itu yang pertama. Tapi yang perlu kalian ketahui juga, ketika pressure buy itu lebih tinggi teman-teman, maka harganya nggak akan dump gitu ya, tergantung nanti ya, kita lihat. Tapi kalau saya pribadi, saya juga akan memanfaatkan momentum tersebut ya untuk taking profit, karena potensi turun itu pasti ada teman-teman. Apalagi kalau kita lihat di sini ya, terus ada spekulasi juga dari teman-teman, banyak lah intinya spekulasi, dan kalian semua itu spekulasinya benar kalau menurut saya pribadi ya. Kasus dengan Voyager yang dimana Voyager mentransfer banyak aset ya kan ke Coinbase gitu, 250 miliar ya kalau nggak salah. Sedangkan Voyager ini adalah suatu broker yang mengalami keberangkrutan ya kan. Nah, jadi si Voyager ini juga memanfaatkan momentum untuk mendapatkan cuan dari Shiba, karena kita ketahui Shiba ini aset terbesar kedua yang dimiliki Voyager setelah Ethereum, karena Ethereum nomor 1, Shiba nomor 2 teman-teman ya. Dan di bawahnya masih banyak aset lainnya, tapi intinya Shiba ini adalah aset terbesar yang dimiliki Voyager, menduduki peringkat kedua ya. Jadi ada yang spekulasi juga itu hanya untuk membuat panic selling para pemain retail ya, agar Voyager ini bisa nyerok kembali itu ya, dengan cara apa? Membikin panic selling dengan cara mengirimkan asetnya ke Coinbase atau ya ke Coinbase ya, di exchange gitu, dikirimkan ke Coinbase gitu, bisa juga. Tapi kalau menurut saya pribadi loh ya, menurut pandangan saya, Voyager ini akan ngejual persiapan menjelang peluncuran Shibarium. Maka dari itu kita perlu antisipasi hal tersebut. Nah, kalau kita lihat dari real chartnya sendiri teman-teman, nah kali ini kalau kita lihat sendiri ya, candle yang saat ini sedang berjalan menunjukkan tanda bearish engulfing. Oke, kalian tahu bearish engulfing ini adalah suatu sinyal bahwasanya harga tersebut akan terjadi penurunan atau mengalami koreksi gitu ya. Walaupun candle ini belum closing ya, semoga saja sih dia closingnya nggak di bawah candle bullish ya, harapannya seperti itu. Tapi kalau dia closingnya dalam posisi seperti ini, kita berbicara dia ini Shiba ya closing dalam posisi yang seperti ini, alias mengalami bearish engulfing. Sampai mana dia akan turun, kita bisa coba pakai Fibo ya. Kita cari penurunan dia, potensi penurunan dia itu sampai mana. Oke, kita tarik ke sini teman-teman. Nah, potensi penurunan dia itu bisa sampai di area 1618 teman-teman, yang dimana kalau kita garis dulu ya,
biar lebih enak pakai garis horizontalnya ini. Oke, kita ambil di area sini ya. Nah, jadi dia ada potensi buat turun sampai kepala 97. Nah, ya, itu 97 mungkin di area sini bisa tertahan juga teman-teman di atas 161 ini, karena di sini ada area resisten juga sebenarnya yang dimana di area 995 ya. Tapi kalau area itu nggak mampu tertahan ya kan, maka potensinya dia bisa turun sampai area 161 ini ya. Antara area inilah kita coba beri marking ya biar enak gitu teman-teman. Oke, siapa tahu masuk ke jaring gitu kan. Nah, kita bisa memanfaatkan ketika dia masuk ke sini, mungkin kita bisa melakukan DCI. Oke, nah ketika area ini, area yang saya marking ini mampu kejebol kembali, maka next level yang akan dituju adalah di area kembali ke marking paling bawah kembali ya teman-teman ya, yaitu di area 2618 ya, di area 875. Itu menjadi area penurunan berikutnya ketika area 95 atau 99 nggak mampu menahan ya kan, atau di area 97 lah dia nggak mampu tertahan, maka potensinya dia untuk turun sampai level 872 ini ada ya, potensinya ada. Oke. Ini kalau kita berbicara candle closingnya dalam bentuk seperti ini ya, bearish engulfingnya. Tapi kalau nanti dia closingnya jauh ke atas lagi ya mungkin bisa naik ke atas lagi ya, seperti itu. Jika dia closingnya di atasnya candle bullish ini berarti setup bearish engulfing ini gagal teman-teman. Dan kalau kita turunkan time frame yang lebih kecil teman-teman, ini akan terlihat ini bukan time frame ya, kita turunkan dulu ya ke time frame yang lebih kecil 4 jamnya ya teman-teman. Nah ini ya area 4 jam, area yang kita marking di zona 161 ini. Nah di sini mendekati area bearish drop base drop ya teman-teman. Di area sini nih ada drop base drop di sini, dan di sini ada area resisten, ada area support juga ya. Jadi ini bisa menjadi area pertahanan yang cukup kuat ketika dia nyentuh ke sini. Cuman kalau ini nggak jebol ya, dia akan mengikuti setup yang ini, yaitu bearish engulfing lagi ya, drop base dropnya yang ini teman-teman. Untuk potensi dia turun lagi mungkin sampai area kembali ke sini. Oke, 884 ada potensi gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita turunkan time frame yang lebih kecil lagi, di sini ada suatu pattern yang menurut saya cukup menarik sebenarnya ya. Ada suatu pattern yang menurut saya lebih menarik. Coba kita hapus dulu. Oke. Nah, jadi di sini ada setup pattern teman-teman. Seperti falling wedge ya teman-teman. Kalau kita garis trennya walaupun agak curam sebenarnya, tapi kalau menurut saya pribadi ini seperti kayak falling wedge ya. Kalau kita turunkan seperti ini ya, kita garis trendline seperti ini, terus yang atas juga dikasih teman-teman ya, semisal seperti inilah ya. Oke. Nah kayak gini teman-teman. Nah ini ya. Nah ini seperti membentuk pola falling wedge ya, membentuk pola falling wedge yang dimana kalau kita garis juga dari sini kan seperti ini gambarnya sebenarnya falling wedge ya, dia seperti ini. Oke. Nah kayak ginilah ya gambarannya, seperti pola falling wedge yang dimana kalau chart pattern ini benar-benar valid ya, benar-benar terjadi teman-teman, maka ada potensi si Shiba ini ketika nyentuh di harga sini, ada potensi ketika dia mengalami kenaikan untuk naik jauh lebih tinggi lagi, seperti ini ya gambarannya loh ya. Kalau memang pola ini valid bisa terbentuk, karena kita mengetahui gini ya caranya melihat momentum dengan berita-berita positif yang ada di Shiba. Ini potensi dia buat naik ke atas itu ada. Oke, buat naik ke atas lah jauh lebih tinggi lagi ada. Mungkin sampai di level 12 sampai 15 itu ada potensinya untuk ke level situ, karena mengacu pada sesuatu hal yang besar akan datang di Shiba. Cuman kalau setup ini gagal berarti bearish engulfing tersebut teman-teman sudah dikonfirmasi dan akan terjadi penurunan sampai level area ini ya, yang kita beri marking ini. Mungkin yang saya beri marking kali ini bisa kejebol, yaitu di area kembali turun sampai area sini ya, area 881 bisa ada potensi dia untuk menyentuh level itu teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua, saya nggak luput, nggak bosan-bosan ngingeti ketika kalian memang sudah merasa cuan ya kan, kalian bisa taking profit teman-teman ya. Karena gini ya, setiap ada kenaikan pasti hantu penurunan itu selalu ada. Jadi
janganlah jadi orang tamak, oke? Dan banyak pertanyaan dari teman-teman, Bang, benarkah Shiba ini bisa ngepam kembali nyentuh di all time high-nya? Kalau untuk jangka pendek teman-teman, saya kira nggak bisa. Tapi kalau kalian berbicara untuk long term, jangka panjang ya, sangat-sangat possible Shiba untuk menyentuh kembali di all time high-nya. Gitu teman-teman, mengacu dengan proyek yang disuguhkan oleh Shiba ya kan, banyak proyek yang belum terrealisasi. Ini ada dua ya yang sedang tahap pengembangan, yaitu stablecoin sama token trade-nya. Ini bisa menjadi suatu gambaran yang cukup positif nanti ketika aset ini dirilis ya. Intinya semua ekosistem Shiba Inu ini mengacu pada Shiba juga ya, mengacu pada Shiba juga, dimana Shibarium juga walaupun yang jadi gas fee-nya Bond, tapi tujuannya tetap sama ya, untuk mengurangi supply Shiba. Oke, sebenarnya Shiba ini sangat-sangat bagus teman-teman, cuman terkendala di supply aja. Nah, ketika supply-nya udah mulai bener-bener turun, udah mulai bener-bener menipis, disitulah ya lonjakan harga yang sangat signifikan akan terjadi. Kita lihat dari segi Shibarium nanti ketika Shibarium ini launching, adopsi massal terjadi ya kan, terus proyek banyak yang berdiri di Shibarium, ya tidak menutup kemungkinan pembakaran Shiba akan semakin kenceng gitu ya kan. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba ya, semoga membantu. Salam cuan.